Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 10.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lu Fan pun menyebut semakin lama mereka mengulur waktu di sini, semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Mereka harus bertarung dengan cepat. Lu Fan kini mengeluarkan senjata busurnya dan mulai mengcasting Servant Shadow Arrow. Lalu Dragon King sendiri yang memperhatikan Lu Fan menyebutnya menarik. Ternyata manusia ini seorang Dragon Tamer. Di saat yang sama, Lu Fan yang masih mengcasting Servant Shadow Arrow seketika terdiam dan bertanya siapakah itu yang barusan berbicara. Dragon King yang melihat reaksi Lu Fan menyebut bahwa makhluk rendahan seperti semut ini sebenarnya tidak mampu berkomunikasi dengan pikirannya. Di saat itu Lu Fan pun sadar siapa yang berbicara dan bertanya apakah itu adalah Dragon King. Dragon King menyebut bahwa mereka telah lama mendengar bahwa beberapa manusia dilahirkan dengan misi memperbudak naga. Dirinya selalu berpikir itu adalah cerita dongeng, tetapi ternyata pikirannya salah. Dragon King menyebut Lu Fan sebagai manusia yang hina serta bertanya, dari mana Lu Fan mencuri bayi naga itu? Lu Fan yang selesai mengcasting Servant Arrow pun menyebut bahwa itu bukan urusan Dragon King, dan seketika melepaskan serangannya. Lu Fan pun berpikir bahwa yang berbicara saat ini pastilah The Demon Devouring Dragon King. Jika terus mengintai dari dalam bayang-bayang, mereka akan menjadi domba yang disembelih. Mereka harus memaksa Demon Devouring Dragon King untuk menunjukkan wujud aslinya. Di saat serangan itu hampir mencapai kolam, tiba-tiba sebuah serangan berupa bintang jatuh keluar dari kolam beracun dan menghancurkan Servant Arrow milik Lu Fan. Lu Fan pun agak kaget bahwa Demon Devouring Dragon King menggunakan Starfall of the Star. Lalu kini Demon Devouring Dragon King menampakkan wujudnya sebagai Raja Mulut Jurang. Demon Devouring Dragon King menyebut Lu Fan terlalu percaya diri. Dirinya tidak menyangka seorang manusia berani menantang seorang naga perkasa. Lu Fan yang memperhatikan Demon Devouring Dragon King menilai bahwa ini seperti yang tertulis di catatan. Semuanya adalah benar. Karena sudah datang ke sini, jelas Demon Devouring Dragon King di sini untuk membunuh naga. Kembali Xiao Fei mengaktifkan skill Emerald Blessing hingga menerapkan 3 tumpukan aura Emerald dan meningkatkan kerusakan 3 serangan berikutnya. Di saat yang sama, skill Emerald Dragon Bloodline aktif di mana semua efek skill akan digandakan. Lu Fan meminta semua naganya untuk bersiap menyerang bersama. Lalu kini Xiao Ye bersiap melepaskan Lava Flame. Xing Chen bersiap melepaskan Starfall. Abao mengcasting skill Roaring Thunder. Shadow Dragon King dengan Shadow Mantle. Dan Lu Fan kembali bersiap melepaskan Servant Shadow Arrow. Dan seketika serangan pun dilepaskan bersama-sama. Hingga ledakan pun terjadi. Lu Fan pun menunggu hasil serangannya ini. Apakah berefek atau tidak? Namun Demon Devouring Dragon King menyebut bahwa serangan ini hanya menggelitik. Sayangnya jumlah usaha yang dilakukan tidak sebanding dengan kekuatan naga. Dan seketika Demon Devouring Dragon King melakukan serangan balasan dengan melepaskan serangan dengan berbagai macam elemen. Lu Fan yang melihat hal ini tidak menyangka Demon Devouring Dragon King bisa menggunakan 4 elemen. Situasi ini benar-benar tidak bagus.
Lalu Demon Devouring Dragon King mengcasting skill napasnya dan menyebut Luffy sebagai pendosa yang memperbudak umat naga dan akan mati di sini. Dan serangan pun dilepaskan. Melihat skala serangan ini, Luffy segera meminta Xiaofei untuk menggunakan skill Eternal Guard. Dan seketika Xiaofei berubah ke bentuk Soul-like dan mengaktifkan skill Eternal Guardian, di mana skill ini menghasilkan penghalang pelindung yang melindungi semua target di dalamnya. Penyerapan kerusakan tergantung pada health point Xiaofei dan kemampuan pemulihan. Namun nyatanya Eternal Guard tidak bisa bertahan lama dan pecah, hingga ledakan pun terjadi. Demon Devouring Dragon King menyebut bahwa Dragon Tamer ini bahkan menggunakan bayi naga untuk bertarung deminya. Kekuatan Dragon King berada di luar imajinasi makhluk hidup manapun. Namun di saat itu Demon Devouring Dragon King kaget dengan pemandangan yang ada di depannya. Dan nyatanya saat ini Luffy berubah ke bentuk Golden Dragon King. Dan Luffy telah mengaktifkan Golden Dragon Shield, di mana Golden Dragon King melepaskan penghalangnya untuk memblokir serangan, mengurangi kerusakan yang diterima dan meningkatkan kekuatan, kelincahan dan semangat sebesar 40%. Daya tahan sebesar 100% yang berlangsung selama 20 detik. Dan karena Luffy mendapat tambahan peralatan item set bonus, set aktif dengan 3 item pun aktif, di mana Golden Dragon King membuka kekuatan garis keturunannya, mendapatkan Wings of Judgment dan Boiling Blood saat dalam bentuk Golden Dragon King. Demon Devouring Dragon King pun tidak percaya ini, manusia bisa berubah menjadi naga. Lalu Luffy pun menilai ini mengerikan. Bahkan dengan kurang dari 10% kekuatannya yang tersisa, Demon Devouring Dragon King mampu menghancurkan Eternal Guard. Jika transformasi itu terjadi sedetik lebih lambat, yang tersisa dari dirinya hanyalah tulang belulang. Luffy pun segera meminta Sing Chen untuk bersiap melepaskan 17 million Celestial Star of Annihilation. Dan seketika Sing Chen berubah ke bentuk Star Sign. Luffy kembali menilai bahwa lawan ini adalah lawan terberat yang pernah dirinya hadapi sejauh ini. Kekuatan dari 17 million Celestial Star of Annihilation bisa menghancurkan sebuah kota. Dirinya tidak percaya Sing Chen dan dirinya tidak bisa menghancurkannya secara bersama-sama. Luffy pun kini mengaktifkan skill Dragon Language Resonance. Ketika Dragon Rider dan hewan peliharaan naga menggunakan Dragon Language Spell bersama-sama, keduanya mendapatkan tambahan 100% kekuatan mantra sihir itu. Luffy pun menegaskan, dengan kekuatan dari 10.000 bintang, dirinya akan mengirim Demon Devouring Dragon King ke dalam kehampaan. Melihat serangan ini, Demon Devouring Dragon King seketika mengaktifkan Supreme Shield, di mana ini adalah perisai suci milik Golden Dragon King. Saat dalam posisi bertahan mengaktifkan kekuatan pelindung, membuat pengguna kebal terhadap semua kerusakan selama 5 detik. Luffy yang melihat hal ini kaget. Nyatanya Demon Devouring Dragon King juga bisa menggunakan skill milik Golden Dragon King. Lalu Demon Devouring Dragon King menyebut bahwa kekuatan Luffy patut dipuji. Tapi perjuangan ini tidak berarti apa-apa baginya. Dirinya telah melahap total 13 ekor naga. Di antara mereka ada para Dragon King. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada Luffy karena telah mengirim bayi naga berdarah murni seperti itu. Luffy pun seketika bertanya apa maksud Demon Devouring Dragon King. Demon Devouring Dragon King pun menyebut bahwa hadiah langka dan berharga setelah sekian tahun, dirinya akan menerima hadiah dari Luffy. Dan seketika Demon Devouring Dragon King mengaktifkan skill Warp of the Ice Dragon, di mana Demon Devouring Dragon King melepaskan energi dingin ke dalam area target, memberikan kerusakan dan menerapkan efek lambat dan beku. Durasi, kerusakan, dan jangkauan meningkat berdasarkan durasi penyaluran. Melihat energi yang dihasilkan oleh Demon Devouring Dragon King, Luffy menilai bahwa sihirnya tidak berdasar. Tidak ada tanda-tanda akan habis. Mereka baru saja menggunakan Eternal Guard. Sekarang mereka hanya bisa menangkisnya secara langsung. Dengan cepat Xiaofei mengaktifkan skill Fountain of Life, di mana Xiaofei akan menerapkan aura penyembuhan ke semua target yang bersahabat, terus memulihkan kesehatan mereka. Bersama dengan skill Xiaofei, Demon Devouring Dragon King melepaskan skillnya hingga membuat Luffy dan semua naganya membeku. Demon Devouring Dragon King seketika bertanya kepada Luffy,
Apakah Lufan mampu menahan gelombang serangan ini? Dan tak perlu waktu lama, efek beku pun mulai perlahan hancur. Demon Devouring Dragon King yang melihat hal ini menyebut ini sangat menarik. Dan seketika Lufan dan naganya lepas dari efek beku tersebut. Dalam pikiran Lufan, Lufan pun harus mengucapkan terima kasih karena daya tahan garis keturunan naga mengurangi separuh efek pembekuan. Jika tidak, mereka akan tamat. Lufan juga menyadari bahwa Demon Devouring Dragon King jauh lebih kuat dari mereka. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan kalah. Segera Lufan meminta Xiaoji untuk menggunakan skill racun dari 10,000 Venom Devil Vine, Germinate, di mana Xiaoji akan menanamkan sebuah benih ke target. Selama berkembang biak, dia akan terus menyerap health point-nya, dapat mengendalikan benih untuk meledak, membunuh target, atau saat bersentuhan dengan tanah dia akan membuat akar dan mengikat target di tempat. Dan seketika sebuah sulur mulai mengikat Demon Devouring Dragon King. Demon Devouring Dragon King pun bertanya apakah itu bayi naga. Ini layak dipuji, namun ini tetap tidak berguna. Lufan pun tidak menyangka skill Germinate tidak berpengaruh pada Demon Devouring Dragon King. Demon Devouring Dragon King bertanya apakah bayi naga hijau itu telah mempelajari trik tanaman merambat itu. Ini sangat menarik. Dan kembali Demon Devouring Dragon King mengcasting sebuah skill dengan nama Devouring Sword, di mana saat ini Demon Devouring Dragon King sedang memperluas lingkaran sihir ungu tua untuk melahap semua materi di sekitarnya, menghancurkan dan memurnikan energi yang diserap menjadi kekuatan sumber pemusnah. Lufan pun sadar bahwa Demon Devouring Dragon King sedang menyerap energi. Mereka harus menghentikannya. Segera Lufan meminta Xiaofei untuk menggunakan skill Dragon Domain. Dan di saat yang sama, skill Emerald Dragon Bloodline aktif kembali yang membuat semua efek skill menjadi 2 kali lipat. Di saat Demon Devouring Dragon King melepaskan skill Devouring Sword, Lufan segera meminta Xiaofei untuk menggunakan skill Eternal Guard. Hingga serangan Demon Devouring Dragon King membentur Eternal Guard. Namun Eternal Guard kini menunjukkan keretakannya. Melihat hal ini, Lufan menilai bahwa kekuatan Demon Devouring Dragon King luar biasa. Perisai ini tidak akan bertahan lama. Lalu Xiaoye pun kini berubah ke bentuk World Ender. Dan Abao berubah ke bentuk Thunder of Destruction. Dan Xing Chen sendiri kembali mengcasting 17 million Celestial Star of Annihilation. Lufan pun meminta semua naganya untuk menyerang dengan segala yang mereka punya. Melihat Lufan ingin menyerang lagi, Demon Devouring Dragon King seketika kembali mengaktifkan Supreme Shield. Hingga serangan bertubi-tubi pun dilepaskan dari Xiaoye dengan Lava Flame, Xiaoji dengan Poison Dragon Spike, Abao dengan Jet of Radiance, dan Shadow Dragon King dengan Shadow Burst, serta Xing Chen dengan 17 million Celestial Star of Annihilation. Demon Devouring Dragon King yang menerima semua serangan ini nampak kaget. Lufan pun menyebut bahwa Eternal Guard benar-benar terluka, dan itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Hingga serangan naga Lufan yang berhasil lebih dulu menembus pertahanan Demon Devouring Dragon King, dan mengenainya dengan telak. Di saat serangan berakhir, nyatanya saat ini, Demon Devouring Dragon King menghilang dari hadapan Lufan. Namun setelah Lufan memperhatikan sekitar, sesuatu bergerak dari dalam kolam racun. Dan tiba-tiba sesuatu muncul dari dalam kolam seperti laser yang mengenai Lufan. Lufan pun tidak menyangka ternyata Demon Devouring Dragon King masih belum mati. Dan kembali Xiaofei menggunakan skill Fountain of Life untuk menyembuhkan Lufan. Kembali Lufan meminta Xing Chen mengcasting skill 17 million Celestial Star of Annihilation. Dan Lufan akan menggunakan skill Dragonlance Jewish Resonance dan akan mengcopy skill Xing Chen. Namun di saat itu dari dalam kolam tiba-tiba muncul sosok baru yang ternyata itu adalah Demon Devouring Dragon King dengan bentuk humanoidnya. Demon Devouring Dragon King menyebut bahwa dirinya benar-benar meremehkan Lufan, sang Dragon Tamer, tapi lihatlah Lufan dan teman naganya. Mereka semua sudah mencapai batasnya. Jika mereka melanjutkannya, itu hanya akan berakhir dengan kehancuran bersama. Demon Devouring Dragon King pun mengajak Lufan untuk membuat sebuah kesepakatan dengan dirinya. Lufan pun bertanya soal kesepakatan ini. Lufan pun menyebut bahwa kedengarannya lebih seperti Demon Devouring Dragon King membeli waktu hanya untuk mengatur napas. Di saat Lufan kembali ke wujud manusianya, Demon Devouring Dragon King bertanya-tanya kekuatan apakah ini.
Dirinya belum pernah melihat yang seperti ini. Luffy pun meminta Demon Devouring Dragon King untuk kembali ke bentuk naganya dan bunuh dirinya. Dan Luffy nyatanya telah mengaktifkan skill Ward of the Thousand Dragon. Demon Devouring Dragon King menilai bahwa Luffy mengeluarkan sebuah aura purba. Luffy pun menekankan bahwa era Demon Devouring Dragon King telah berakhir. Dengan ini, Demon Devouring Dragon King akan mati. Demon Devouring Dragon King yang merasakan energi ini seketika panik dan meminta Luffy untuk menunggu. Dirinya akan memberitahu Luffy di mana telur naga armor Myriad berada. Dengan ini anggap saja sudah impas. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.